ada alasan yang kedua, tentunya membaca itu sangat penting, fondasi yang sangat penting untuk mempelajari ilmu yang lain. Jadi ketika anak sudah gemar membaca, tentunya nanti di kelas itu mudah memahami materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian alasan selanjutnya, kenapa saya memilih program itu, ketika kegiatan literasi sebetulnya sudah berjalan 15 menit sebelum pembelajaran ini. Jadi yang saya rasakan sebagai wali kelas, 15 menit itu kok sebetulnya sangat singkat. Setelah anak Asmaul Husna kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketika membaca buku atau malah bahkan nggak bisa sampai meresum atau merangkum isi dari bacaan itu, maka dari itu saya berpikir bagaimana kalau mading kita hidupkan kembali yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh putra-putri kita untuk dibaca setiap paginya sebelum pembelajaran. Jadi ketika anak sudah berangkat setengah 7 ya, kita harus bisa mendorong mereka untuk mempunyai minat baca. Jadi tidak hanya dari buku bacaan, tapi bisa juga dari media baca yang lain seperti mading, apalagi papan madingnya itu sudah ada seperti itu. Kemudian peran wali kelas bagaimana? Nah, untuk wali kelas tentunya setelah anak membaca sebelum pembelajaran itu, sisa waktunya bisa digunakan untuk mengkomunikasikan. Jadi antara murid yang tadi sudah membaca mading harus mengkomunikasikan dengan bahasa mereka sendiri di kelas. Silakan nanti ditunjuk setiap harinya 1-2 anak tergantung sisa waktunya seperti itu. Yang kemudian dipaparkan misalkan yang tadi sudah siswa-siswinya itu sudah mengkomunikasikan di kelas seperti itu. Jadi harapannya semuanya terlibat dari wali kelas, guru bahasa Indonesia juga sangat penting, Bu Ayu nanti. Nah ini juga sangat asetnya juga sudah ada, apalagi Bu Ayu sudah mengeluarkan buku antologi ya Bu Ayu. Jadi untuk tahapannya mungkin ke buku antologi ya, nanti bisa cerpen yang bagus, puisi yang bagus juga bisa kita buat ke buku antologi seperti itu. Itu gambarannya, mungkin secara singkatnya seperti itu. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya nanti kita informasikan kembali di grup untuk jadwalnya, karena minggu ini juga sedang sangat sibuk ASAT begitu. Jadi insya Allah kalau saya itu inginnya sih ada dokumentasi minimal di ketika besok, minggu besok, ketika kelas meeting seperti itu. Kemudian untuk anak-anak OSIS kemarin sudah kami sampaikan, anak-anak OSIS itu kan menjadi contoh, menjadi teladan dari teman yang lain. Jadi saya menghimbau ke anak-anak OSIS minimal 1 mading yang di sebelah ruang rapat kalian isi.
Oh iya. Maaf ya sama kami ya. Sama kecil. Karena kan saya Ayo dipimpin berdoa dulu, Mbak. siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 8D, sebelum pembelajaran dimulai, kita sudah membiasakan literasi. Tadi, waktu berangkat sekolah, kalian sudah membaca mading di samping ruang keterampilan? Sudah. Siapa yang sudah membaca mading? Oke, bagus. Nah, itu di mading kan ada beberapa bacaan ya. Ada puisi, ada cerpen, ada biografi ya. Ada apa lagi? Ada poster, ada slogan-slogan. Jadi dari kalian, siapa yang berani untuk memaparkan apa yang tadi sudah dibaca di mading? Ya, angkat tangan. Oke, Rini dulu, silakan maju. Ya, ke temannya. Nah, Tadi saya baca puisi punya Nasyadila, judulnya tentang ilmu. Terus katanya kalau misalkan ilmu itu bisa dibilang kayak rembulan, soalnya bisa nyerangin kegelapan. Terus katanya kalau misalkan kita kan lagi pas tentang ilmu, terus katanya ilmu itu nggak bisa dihitung, juga nggak bisa diraba. Soalnya saya banyaknya ilmu, jadi nggak bisa dihitung. Terus kalau misalkan kita tuh pengen negara kita maju, ya harus cari ilmu. oke, tepuk tangan. Nah, tadi Rini sudah membaca puisi tentang ilmu ya. Nah, jadi ilmu atau pengetahuan itu bisa membuat kita yang awalnya tidak tahu menjadi Tahu. Oke, selanjutnya tadi Hayu, silakan maju. Ya. Tadi saya membaca. Saya membaca tentang stop bullying. Karena bullying itu dapat Silakan Bapak. karena bullying dapat merusak mental seseorang yang sudah dibullying, terus juga dapat membuat seseorang itu tidak pede untuk keluar untuk berinteraksi kepada orang yang di luar. Ya, paham ya, bullying itu biasa juga disebut perundungan ya. Nah, jadi itu nanti korban bullying atau perundungan itu bisa jadi tidak percaya diri dan tidak mau berinteraksi dengan orang banyak. Jadi kita harus menghargai satu sama lain. Oke,